Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan, Ayuda Syafa, Novianti, dan Romadiana akan menjelaskan tentang kedudukan status dan peran RAL. Kedudukan status yaitu Rojak dan Waran memaknai status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Ada 3 macam cara memperoleh status. 1. Ascended status, kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan dan diperoleh secara turun-temurun. Contoh, keturunan bangsawan. 2. Achieved status, kedudukan yang dicapai dengan usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. Contoh, dokter, spesialis, akuntan, dan pilot. 3. Assisted status, status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Contoh, para pahlawan dan peraih Nobel. Unsur yang kedua yaitu peran atau role. Peran atau role merupakan fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, peran dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Peran yang diharapkan atau expected role, yakni cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Masyarakat telah memiliki aturan baku mengenai peran-peran yang harus dilaksanakan. Yang kedua, peran yang disesuaikan atau actual roles, yaitu cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Peranan ini pelaksananya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peran terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Peran bawaan atau ascribed roles, yakni peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya adalah peranan sebagai ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, peran pilihan, achieved roles, yakni peranan yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha pribadi. Misalnya, peranan sebagai mahasiswa Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, berikut merupakan fungsi peran. 1. Memberi arah pada proses sosialisasi. Adanya petunjuk mengenai peranan yang harus dilakukan akan memudahkan agen sosialisasi untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan peran tersebut. Yang kedua, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. Dalam suatu peran, seringkali terkandung banyak aspek yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pelaksanaannya. Contohnya adalah untuk dapat melakukan peran sebagai orang tua yang baik, pasangan yang akan segera memiliki anak biasanya meminta bimbingan dari orang tua, mertua, maupun anggota kerabat lain yang dituakan dan dianggap berpengalaman. Bimbingan tersebut bisa meliputi petunjuk mengenai ritual tradisi yang harus dilakukan menjelang kelahiran, petuah mengenai pengasuhan anak, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. Jika masing-masing anggota melakukan peranan sesuai dengan kedudukannya, maka tidak akan terjadi pergesekan atau konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, integrasi atau persatuan bisa tetap dipertahankan.
Yang keempat, menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan perannya, individu juga diharapkan dapat mengawasi peran orang lain agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengakibatkan perpecahan. Sekian merupakan penjelasan saya dari materi unsur-unsur stratifikasi sosial. Bila ada salah kata atau pengucapan yang sekiranya kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.